9:30 ya. 9:30 itu mereka datang. Jadi mereka datang itu yang masuk nggak semua. Ada yang di jalan, ada yang masuk, ada yang mewakilkan kereta. Entah nampaknya anak muda di sini, entah siapa atau dicurigainya ngucor masuk ke gang-gang, terutama gang sana dulu dikejarnya. Tapi ada juga yang nanya, loh mau kemana pak? Ada apa pak? Langsung buat. Jadi di situ kayak brutal gitulah. Jadi karena mereka itu udah brutal, siapa yang nanya kira-kira di mana Sanu, katanya ya semuanya nggak tahu apa masalahnya, dan kita kan nggak tahu, nanya aja langsung kena balbal. Jadi itulah mereka pertama. Dan anak kampung juga ya marah, ini siapa orang ini kok langsung seperti itu. Jadi anak kampung ini juga ya marah, orang kita nggak tahu apa masalah kok tiba-tiba langsung brutal seperti itu. Berapa orang pak waktu itu pertama kali itu pak? Ke dalam ada berapa orang hari itu ya? Ke dalam hampir 30 orang. Itu pertama kali ya? Gang sana. Ini yang kedua sini. Gang pertama. Itu masih dusun pak. Iya ini yang dekat. Maksudnya. Yang mereka carinya apa? Kalau itu kami nggak tahu orang sebelumnya. Kalau sekarang baru udah kami tahu. Kalau awalnya kami kan nggak tahu. Kalau tahu kian masalahnya dibilang dia pakaian dinas kemari, kalau yang salah tetap kami nggak bela. Datang dia kemari secara baik-baik, pakaian dinas bawa propos, Pak permisi Pak, kami tadi sore ada berselisih paham ataupun ada sedikit masalah di luar sama anak kampung ini yang bernama Sianu. Itu baru kita nggak mau bela-bela siapa-siapa kalau memang betul salah. Kami langsung. Tapi itu nggak ada disebut gitu pak ya? Tidak ada, orang nggak berpakaian preman kok dia datang. Orang kami nggak tahu dia alat negara pun. Orang bawa semua lah. Apa aja yang dibawa mereka bapak? Wah, samurai, pentungan lah. Wah, banyak lah. Bapak dipukul juga sempat? Nggak, cuman kita lari ya sini juga kena lah sedikit. Dipukul? Nggak dipukul, tapi lari. Ya? Iya, karena lari itu. Jadi yang pertama seperti itulah kejadiannya, karena orang anak kampung gitu udah rame juga, melawan juga, mereka lari terbirit-birit. Karena pasukannya masih 30-an gitu, anak kampung terame. Jadi ada 2 orang tidak balik ke asrama. Itu nyasar dari gereja Katolik itu, nyasar ke kuburan Sinasana. Sampai situ kami ya. nggak tahu. Orang yang menyerang itu? Iya, orang yang menyerang itu. Yang kedua baru kami, berarti ini kayaknya tenar nih. Wah gitu kan. Baru mereka carilah kawannya. Si Polan belum pulang. Orang lain kawan kita ini, dia nyebut nama Ginting mana gitu, nggak tahu, entah masalah Ginting itu namanya yang kawannya itu kita nggak tahu. Nah, jadi gitu dia balik kemari karena awalnya tadi nggak pulang. Jadi yang nggak sempat dia bersepeda motor, tertinggallah sepeda motornya di sini. Ada berapa sepeda motor tuh pak yang ketinggalan? Ada berapa itu? 5 atau berapa itu pak? Dari pihak mereka ya. Tinggal. Dan 2 lari ke belakang sana itu ya pak? Iya. Jadi belum nyampe ke asrama aku rasa. Waduh, kawan kita disekap itu. Itulah pengertian mereka. Datanglah rombongan yang kedua. Itu makin rame. Nyari kawannya lah dia. Di mana sih Gending? Mana? Iya, mana dia? Udah. Kalian sembunyikan ya. Disitulah kejadian kedua lah di sini. Oh, ini ke gang ini semua. Berapa orang kira-kira? Oh, itu udah ratusan lah. Yang kedua ratusan pak ya? Apa yang mereka lakukan pak setelah nyampe ke sini pak? Wah, mulai datang dia sebuat gitu, datang pakai sepeda motor, wong, ada yang jalan kaki, bawa apa aja lah macam-macam. Roti gitu. Roti, jangan bukan roti aja pun, celurit, parang. Kira-kira yang
CNP juga ada ya Pak? Yang di warga yang sini di warung ini kira-kira berapa orang yang dikena ini Pak? Yang dipukul gitu, berapa? Kalau saat itu gini, gitu dia masuk kan orang pelarian, gitu ramenya. Jadi dia masuk, sebagian masuk ke rumah, sebagian masuk rumah neneknya, itulah yang ada cerdas si Pikar namanya. Dia masuk ke rumah neneknya, ada juga kawannya masuk rumah sebelah itu lah. Oh, Pikar itu situ ya? Ya, jadi ini rumah neneknya. Masuklah dia ke dalam. Nampak orang itu masuk, dijemput juga ke dalam. Bahkan didobrak itu pintu kamar. Hancur. Diseret dia keluar. Si Pikar itu? Si Pikar itu Orangnya di mana sekarang? kecil, masih udah berobat tapi udah pulang, udah mulai sembuh lah. Masih umur 18 tahun ya Pak? Iya, dia nggak tahu apa pun masalahnya. Aku nggak tahu Bang, aku nggak tahu Pak gitu. Dipukuli lah. Masih di rumah sakit? Didobrak apa ya? Sampai didobrak deh ya? Gitu. Baru satu lagi namanya Junedi, udah Sembiring. Itu baru pulang dari ngangkat ikan mas. Karena setiap harinya itu kerjaannya, dia udah orang tua lah, udah punya anak pun. Jadi dia duduk di dekat rumahnya ini tadi juga, di lokasi yang sama, masuk juga ke dalam. Itu pun diseret juga, dihajar juga, duk. Oh, ini sampai bengkak segala macam. Baru beberapa orang itu diseret sampai ke depan sana. Di depan sana pun dihajar lagi terus sama orang itu. Disinilah dipukul meja, pecah beberapa gelas sama piring kecil di sini. Orang ini masuk ke dalam semua. Jadi di situ ada tinggal berapa orang kalian kemarin itu tinggal di sini? Yang dua orang. Hah? 3 orang di sini. Charles nuntut. Itulah yang ditodongkan pistol. Bapak lihat langsung ya? Ya, Warga ya? pengakuan warga. Ini saksinya 3 orang, itu adiknya, abangnya yang ditodong itu langsung. Sampai sekarang itu panas dingin, artinya gemetaran dia sekarang sampai sekarang. Jadi ditodongkan pistol sama dia. Jadi kalau dibilang udah penodongan pistol itu dari segi apa itu maksudnya? Jadi kan uang punya warung itu ada punya CCTV. Jadi ada CCTV-nya, cuman kebetulan ngarah ke rumah yang masuk dia itu mati pada saat itu, tapi yang ngarah kemari hidup. Itu di CCTV itu ya kelihatan parangnya itu lewat, bawa parang itu, si Pikarnya diseret kelihatan, dan tali pinggang putih pun nampak. Tali pinggang putih bapak lah aku tanya. Propos ya? Ada di CCTV itu kelihatan. CCTV mana Pak? Ini yang punya warung itu ada Sudah diambil CCTV. sama Polres? Hah? Masih ada recordernya? Kayaknya ada. Oh ada. Enggak ada. Oh, nggak ada. Dia Polres. Biasanya memang langsung itu diamankan dulu polisi kan? Nah, itulah kejadiannya yang show kedua itu. Dibawa orang ini, berkisar berapa orang? 7 orang lah ke sana. Oh, dibawa ke Batalion, Pak? Batalion. Siapa aja tuh? Ada di sini orang? Ada sebagian orang sini, ada juga enggak. Tapi kejadiannya tetap di sini. Karena orang lewat, gara ketakutan dia lari juga ikut di kampung ini gitu. Bawa ya Pak? Itu Pak, di batalion ngapain lagi tuh? Kalau ada salah seorang dibilang didudukkan aja. Didudukkan aja. Itu nggak ada lagi di papain, tapi didudukkan aja. Iya. Nah, tidak ada dia apa-apa. Di bawah naik Pak? Mana? Dibawa dia mau pulang. Dibawa naik sepeda motor. Di tengah dia langsung. Iya. Dipulangkan kapan Pak? Dipulangkan sejak artinya udah suasana udah mulai dingin dan udah banyak hubungan telepon itu ke sana, bahwasanya itu sudah salah tangkap atau gimana gitu. Hari Sabtu masuk ini dipulangkan. Dini Malam hari? itu juga malam Sabtu udah dini hari. hari lah. Ya, udah dini hari. Kalau total jumlah korban yang luka-luka, Kalau luka berat itu sekitar hampir 8 orang. 8 orang. luka ringan keseluruhan, Kalau sama luka ringan sama yang terkilir itu tambah lagi sekitar 8 orang lagi. Itu tidak belum berobat, artinya berobat sini aja, nggak ada yang ke klinik. Jadi
dia nggak ke rumah sakit. Jadi yang ditanggung jawabi masih yang di rumah sakit. Luka beratnya dulu sama yang meninggal yang di ini. Berarti yang label itu berkisar 20 lah gitu. Adalah. Pak, jadi setelah kejadian ini, informasi yang sekarang Bapak dapat sebetulnya Pak? Itu kan ini tadi kan masih show kedua ya. Bim? Iya. Ketiga masih ada pak? Ada lagi show ketiga. Ada lagi. Ah. Dengar ke mana Pak? Show ketiga ada dengar kabar kawannya ada yang ke biru. Pulang dia nggak berani, bawa sepeda motor arah ke sana. Arah ke sana. Arah ke hulu. Ah. Nggak tahu lah entah sampai biru-biru nggak tahu. Jadi kemungkinan kawannya itu minta bantuan telepon supaya kami biar melewati Dusun Pak Cintadil jangan kena apa-apa, kalian datanglah katanya. Rame lagi datang lagi. Wih, itu lebih parah lagi. Wah, jemput kawannya ke sana. Disitulah siapa yang lewat hajar, siapa yang lewat hajar. Maaf, ke desa apa tadi pak namanya? Arah ke hulu, arah ke desa Sebiru, arah ke Sebiru-biru. Ah, Jadi jadi udah melewati ini ya? Desa udah, Selamat, iya. Dari Desa Selamat. Iya, jadi dia orang kawannya udah pulang ke sana semua. Dia kemarin yang ke sana itu belum pulang. Jadi pas dia mau pulang, emang di sini ada rame-rame. Nggak berani dia balik. Oh. Di sana ditelepon lah kawannya. Rame lagi datang. Tujuannya untuk Jemput kawannya itu. Pas rame datang itu, show ketiga ini, Show ketiga itu ini di jalan asal ada pria dihajar juga. ada juga. Itu yang putus tuh ya pak? Ya, ada yang putus. Baru yang di pinggir-pinggir jalan dikejar juga gitu. Jangan nampak di jalan lah. Suara keretanya pun waduh, ngeri lah. Jadi bakar bilangnya kampung ini. jadi kata-kata membakar itu pun ada. Oh gitu pak? Ada. Jadi Gimana yang terdengar gimana katanya? di sini kemarin yang dengar itu ada di warung inilah. Jadi Semua aku ratakan. emak pun ada kemarin udah masuk juga kemarin yang suasana bertarikan mendengar juga bahwasannya nanti bakar kampung kalian ini. Jadi kami warga kan kalau mendengar kata kabar dibakar dengan kedatangan brutal aja pun kami udah trauma, apalagi dengar kata-kata dibakar. Nah, itu ya kami semua di sini ya udah merasa mencekam lah dan tidak berani satu orang pun tidur. Karena apa? Karena ada kata-kata itu. Dan show ketiga itu rumah kita ada peleparan 2 kali, rumah kita yang depan itu pas bapak keluar itu. Ada jejaknya ini pak ya? Ya, jadi anak saya melihat langsung bagaimana orang itu membawa senjata itu. Anak saya masih SMP kelas 1, apa enggak trauma dia melihat seperti itu. Hmm. Dan Bola Pak Tony bilang sama Gitu ya, Pak. anak Nah, habis itu, setelah itu, Abang orang itu jemput kawannya dari sana tadi, barulah sama dia balik. Di situ singgah lagi dia sini. Asal ada laki-laki yang duduk berdiri di pinggir jalan. Oh, waduh, udah gitulah orangnya. arogan lah. Iya, arogan lah. Dan siapa yang mau videokan, woi, aku situ videonya. Aku pecahkan itu. Makanya video ini enggak ini. Iya karena nggak ada ini pak ya? Ya, siapa yang mau videokan? Wah, Dan malam itu mati lampu ya pak? inilah yang kita curiga. Lampu nggak mati. Lampu jalan yang 2 ini kok bisa mati? Oh, hanya lampu jalan yang mati pak? Iya, padahal ini nggak pernah mati lampu jalan. Jadi kami merasa kalau sekarang ya, kalau pas waktu itu kami tidak berpikir ke situ. Sekarang kami berpikir ini udah direncanakan. Seakan-akan, kenapa kok lampu jalan bisa mati? Sementara lampu di rumah nggak ada yang mati. Ya dengan nampak raut wajahnya, bagaimana keberingasannya. Nah itulah kecurigaan kami ya. Warga seperti itu. Kalau untuk trauma anak-anak Pertemuan sepulang dari pemakaman. Jadi harapan kami lah, bukan saya pribadi, tapi kami semua, terutama Dusun Pak Cintadil ini udah kayak semacam neraka bagi kami kedatangan mereka yang kejadian seperti malam Sabtu ini. Jadi inilah salah satu ya bagaimanalah kedepannya supaya jangan terulang lagi. Harapan kami itu. Yang kedua harapan kami kan ini udah sempat trauma. Anak-anak, ibu-ibu itu pada menjerit malam itu, menjerit sana menjerit sini. Datang
yang orang yang membuat kerusuhan itu, dia tak mikirkan menjerit itu, malah gas keretanya, wow, maki-maki, cakap kotor, itu pula yang datang. Nah, jadi kami ya udah semacam udah nggak ada harga diri dibuatnya di sini. Jadi kami ini warga Dusun 4 itu akan menuntut lah sejauh mana proses ini berlaku. Kalau tidak sesuai dengan harapan kami tetap menuntut sampai ke atas. Sampai ke HAM pun kami tutup ini. Nah, jangan ada disembunyikan. Yang salah proses, tapi yang nggak tahu apa-apa, ini apa tindak lanjutnya gitu. Jadi kami ini korban, artinya salah sasaran semua. Nah, jadi tapi dari awal ada prosesnya. Tadi misalkan dia bilang, Pak kami mau nyari si Polan karena kami udah gini, kami bantu. Nah, ini nggak ada, kami tidak tahu apa-apa, datang begitu, waduh. Jadi harapan kami masyarakat Dusun 4 ini kalau bisa lah proses hukum itu berjalan sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada decking-mendeking, karena sekarang ini udah zaman keterbukaan. Media sosial juga udah banyak, itu kalaupun nanti ditutupi pasti ketahuan. Dan ada sebenarnya beberapa warga itu punya video itu, tahu aku ada beberapa kita ini curi-curi ada, tapi itu tidak dikeluarkan dulu, nunggu dulu bagaimana prosesnya. Kalau prosesnya bagus itu udah dianggap selesai, kalau nggak prosesnya bagus itu baru dikeluarkan. Kalau untuk harapannya ke sejumlah personel TNI yang terlibat seperti apa Pak? Apakah dipecat atau seperti apa? Kalau yang proses hukum aja lah. Kalau kami sesuai hukum yang berlaku, kalau kami bilang, ya apalagi yang keterlibatannya membunuh, membacok, membuat luka, mendobrak pintu, yang menandangkan senjata, itu kalau bisa secara tidak hormat diberhentikan lah, pecat. Nah, itulah harapan kami ya warga Dusun 4 tadi. Tapi kalau yang lain-lainnya proses hukum terserah ya, karena kebijakan dari aturan main gitu. Tapi harapan kami juga Dusun 4 Cinta Adil ini, kami kan udah trauma ini Pak, soal anak-anak semua lah, nggak bisa dibilang hanya anak-anak dan ibu-ibu, semua lah. Jadi itu apa sih artinya membuat kami, psikologis kami kembali, apa tindak lanjutnya sama kami gitu. Jadi sampai sekarang belum ada nih. Memang kemarin kebetulan waktu di mediasi sama Pang, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.